Halo guys, balik lagi bersama gua di sini, bincang santuy. Ya seperti biasa, di sini gua membahas film Twin Farms pada tahun 2003, geng. Jadi cerita ini menceritakan tentang fotografer dan pacarnya, geng, yang ingin berliburan ke kota Twin Farms untuk survei lokasi, geng. Namun mereka diperlihatkan dengan masalah yang tidak pernah dia duga sama sekali, geng. Bagaimana ceritanya? Daripada kalian dengerin bacotin gue yang gak jelas ini, langsung aja kalian tonton nih intro dari Nando Belum Pulang. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menyetir mobil, geng. Dan pacarnya yang sedang ngorok atau tertidur. Namun tiba-tiba teman yang bernama Michael menelpon si David, geng, yang akhirnya membangunkan pacarnya yang sedang mimpi basah, geng. Dan akhirnya mereka mampir dulu ke pom bensin dan mereka sangatlah terlihat mesra semesra gua dan pacar gua, geng. Setelah melanjutkan perjalanan, pacarnya ini melihat kincir angin yang besar gitu, geng, yang pemandangannya indah banget gitu ya. Mereka pun berhenti sejenak dan menikmati indahnya pemandangan dari kota tersebut, geng. Saat sedang menikmati pemandangan, pacar dari David tersebut kebelet kencing, geng. Nggak tahu nih kebelet kencing apa kebelet berak, gue nggak tahu ya. Dan David yang menghormati pacarnya ini langsung berbalik badan. Dan setelah pacarnya selesai kencing atau berak, mereka langsung berpelukan, geng, seperti gue dan pacar gue, geng. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung mereka melanjutkan perjalanan, geng. Dan di dalam mobil, pacarnya ini melihat si David yang sedang memikirkan sesuatu. Dan tapi David ini tidak mengaku kalau sedang memikirkan sesuatu, geng. Ya setahu gue mungkin mikirin ceweknya yang belum dapet kali ya. Dan pacarnya ini merasa kalau David ini sedang berbohong, geng. Dan akhirnya cewek tersebut bad mood. Mirip banget sama pacar gue, bad mood mulu kerjaannya. David yang tidak tahu apa-apa langsung mendiamkan pacarnya ini, geng, karena pacarnya ini menangis. Apa-apa nangis gitu ya kalau cewek ya. Dan akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk berhenti di motel, geng. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berenang atau berjemur. Dan awalnya si cewek tuh asik bermain air sendirian, geng. Dan cowoknya ini ya cuman berendam biasa aja. Tapi entah kenapa si cowok ini tiba-tiba sakne gitu ya. Jadi dari situ si cowok ini berpikir untuk silaturahmi kelamin di kolam renang, geng, atau dicerot di dalam di kolam renang. Waduh. Dan akhirnya si David memutuskan untuk menggenjot atau mencerot di dalam pacarnya di kolam renang, geng. Dan awalnya pacarnya ini menolak, geng. Tapi karena sudah sakne-saknenya, dan akhirnya pacarnya pun mau juga, geng. Ya malu-malu gimana gitu. Dan akhirnya mereka pun berperang, geng, alias adu kelamin. Nah dari sini kita sudah tahu ya nama dari cewek tersebut adalah Katya. Dan malamnya mereka melakukan quality time di kamar sambil nonton TV di Oyo atau Red Doors, geng. Dan tiba-tiba ceweknya ini merasa lapar gitu ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke restoran Cina, geng. Tapi mereka tidak bisa memesan makanan di sana, geng, karena bahasanya bahasa Cina gitu ya. Dan mereka juga nggak ngerti menunya itu menu apa gitu. Dan akhirnya mereka memesan udang dan menunjuk makanan orang gitu. Makanan orang ditunjuk gitu. Setelah makanan diantar, cewek Chinese baru saja memesan makanan, geng, dan di take away. Dan si David nih sedikit melirik gitu ya, matanya jelalatan gitu ya. Nah dari situ pacarnya ini langsung bad mood. Becis kayak cewek gua tuh, bad mood mulu kerjaannya. Si David pun langsung meminta maaf kepada pacarnya. Dan pacarnya ini malah ngegas, geng. Waduh. Dan memukul meja atau ngegebrak meja. Dan malamnya pun mereka tidur seperti biasa atau bobo cantik seperti layaknya suami istri. Padahal belum ya, masih di luar nikah gitu ya. Bebas lah pokoknya selalu dah. Dan keesokan harinya mereka berlanjut menelusuri daerah itu, geng, dengan mobilnya. Hingga akhirnya mereka menemukan spot yang sangatlah bagus menurut David. Kenapa bisa dibilang bagus? Karena mereka menemukan pohon Yosua. Setelah mengecek pohon tersebut, mereka langsung melanjutkan perjalanannya ke Gunung Batu, geng. Dan di pertengahan jalan mereka tuh bertukar posisi, geng. Dimana pacarnya ini ingin belajar mobil gitu ya. Kursus mobil dulu gitu. Dan akhirnya pacarnya ini bisa naik mobil, geng. Dengan keadaan mobil David yang lecet. Ya namanya baru belajar gitu ya.
Dan singkat cerita, mereka sampailah di gunung tersebut, gitu, Gunung Batu ya. Dan karena cuaca di sana tuh panas banget di gurun gitu ya. Nah, si David ini tiba-tiba saknenya naik, geng. Dan tiba-tiba itunya berdiri, geng, gitu. Dan David ini meminta jatah kepada pacarnya, geng. Dan tapi pacarnya ini menolak gitu. Kenapa menolak? Saya tidak tahu. Dan akhirnya mereka berdua berjalan ke kaki gunung, geng. Dan akhirnya mereka melakukan cerot di dalam alias aduk-aduk kelamin, geng. Waduh, setelah perang dunia ke-1 selesai, nah mereka memutuskan untuk naik ke gunung tersebut, geng. Dengan tanpa busana alias kayak orang zaman dulu, kayak orang purba mungkin gitu ya. Dan sesampainya di atas, mereka langsung menikmati keindahan dari kota tersebut alias gurun tersebut. Setelah bermesraan tanpa busana di atas gunung, akhirnya mereka pulang dari gurun tersebut, geng. Setelah sampai di Oyo atau Red Doors, mereka langsung berenang lagi, geng. Buset deh ini. Si David bener-bener saknaan banget jadi orang ya. Dan tapi di sini David ingin memainkan game yang menenggelamkan kepala pacarnya ini ke dalam air, geng. Dan dari situ pacarnya ini bad mood lagi atau ngambek lagi. Dan lagi David meminta maaf, geng. Dan akhirnya pacarnya ini memaafkan kelakuan si David ini, geng. Dan kembali bermesraan lagi. Dan akhirnya mereka harus bangkit dari kolam tersebut karena ada anak-anak yang ingin bermain bola di kolam tersebut, geng. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersih-bersih dan membeli makan dan membeli cat untuk mobil David yang lecet, geng, di Indomaret terdekat. Dan setelah David menemukan cat yang cocok, akhirnya mereka menemukan warteg terdekat, geng. Dan di situ mereka membeli es krim dan burger, geng. Dan tanpa disangka-sangka si Katia ini atau pacarnya si David ini menertawakan rambut dari pelayan tersebut, geng. Dan tanpa disengaja mereka berdua ini membahas tipe cowok dari pacarnya David ini, geng. Dan dari sini si David yang ngambek alias bad mood. Dan dari situ pacarnya ini atau si Katia ini membujuk si David dan mereka berbaikan lagi alias nyatu lagi, geng. Dan akhirnya mereka balik lagi ke Oyo atau motel, geng. Dan pada malam harinya mereka melakukan perang dunia kedua alias melakukan pagelaran budaya, geng. Sampai-sampai mereka berdua kelelahan karena main 15 ronde, geng. Dan pada pagi harinya mereka melanjutkan untuk menelusuri daerah tersebut, geng, untuk melakukan spot foto, geng. Dan yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba si David ini sakne lagi, geng. Waduh, ini orang saknenya kacau banget nih. Dan mereka berniat untuk melakukan pagelaran budaya lagi, yang alias perang dunia kedua lagi. Tapi sayangnya ada mobil lewat di situ, geng. Dan akhirnya mereka langsung melanjutkan perjalanan tersebut. Gagal mantap-mantap dong. Dan akhirnya si Katia ini yang membawa mobil, geng. Dan di sini terlihat si Katia ini sangatlah mahir membawa mobil. Sampai-sampai bisa ngedrift dong. Dan akhirnya David menemukan spot yang sangatlah bagus menurutnya. Dan akhirnya mereka lanjut lagi ke pelosok yang jalannya lebih parah lagi atau ekstrim gitu ya. Dan akhirnya mereka menemukan rumah di situ, geng. Nah, mereka ini berniat untuk bertanya atau mencari info dari daerah tersebut. Dan di sana tidak ada orang sama sekali, cuma ada anjing alias mantan, geng. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan tersebut. Dan tapi si Katia ini bermain dengan anjing terus alias bermain sama mantan terus. Dan sampai-sampai salah satu dari anjing tersebut terlindas oleh si David, geng. Karena keadaannya di situ David tidak melihat spion. Dan dari situ si Katia ini marah-marah kepada pacarnya alias David, geng. Dan dari situ si Katia ini menyuruh David untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata anjing tersebut tidaklah meninggal alias tidak mati, geng. Ya cuma terluka parah aja, geng, gitu ya. Dan mereka pun masuk ke mobil dan berdebat lagi, geng. Dan di dalam mobil mereka langsung berbaikan lagi. Baikan mulu ya. Dan pada malam harinya si David yang sedang sakne-saknenya mengajak si
pacarnya ini untuk melakukan pagelaran budaya alias cerot di dalam, bosku. Hingga akhirnya si Katia ini marah, geng, karena si David minta jatah mulu setiap hari. Dan akhirnya si Katia atau si pacar David ini ingin pergi dari tempat tersebut. Dan akhirnya di sini si David ini malah mengusir dari pacarnya tersebut, geng, karena nggak dapet jatah. Wow. Dan di jalan si Katia ini bingung mau kemana. Dan di situ Katia ini melihat mobil yang bolak-balik terus yang seperti mengikuti dia, geng. Dan si pacar David ini atau si Katia ini beberapa kali ngumpet gitu karena dia ketakutan gitu, geng ya. Dan akhirnya setelah David ini sadar dari mimpi buruknya, nah akhirnya si David ini keluar Oyo untuk mencari si pacarnya ini atau si Katia ini, geng. Dan setelah peperangan yang sangat panjang atau peberanteman duniawi yang sangat berat, akhirnya mereka berbaikan lagi, geng. Baikan lagi. Dan pada pagi harinya mereka langsung melanjutkan perjalanan, geng. Dan lagi si Katia ini ingin belajar mobil lagi, geng. Dan dari situ yang tidak disangka-sangka ada mobil warna putih yang ngepot di depan si Katia atau ngedrift di depan mobil si David tersebut, geng. Dan dari situ mereka berdua tuh merasa ada hal yang janggal atau hal yang tidak enak terhadap mobil tersebut. Dan akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan tersebut. Dan akhirnya setelah mereka sampai di spot yang sangatlah ekstrim atau yang sangat terjal, hal yang paling tidak mengenakan, mobil mereka tuh mogok, geng. Dan lagi mereka tuh berantem lagi. Berantem mulu, anjir. Dan tapi kali ini David mengalah. Dan di sini David yang meminta maaf. Dan akhirnya mobil tersebut nyala lagi, geng. Dan singkat cerita, mereka menemukan spot yang sangat keren. Dan tapi mobil putih yang ngepot tadi di depan mobilnya si David ini menabrak mobil tersebut dari belakang, geng. Dan di situ juga mereka langsung menggerebek si David dan pacarnya ini. Dan usut punya usut, pria dalam mobil putih tersebut adalah penjahat kelamin, geng. Wow. Dan dari situ mereka berdua pun memukuli si David dan langsung membawa si pacarnya David ini atau si Katia ini, geng. Dan dari sini si botak ini yang pakai baju putih ini, yang laknat ini, malah melecehkan si David, geng. Apa mungkin dia gay? Apa mungkin dia utusan ragil yang ada di Jerman? Kita tidak tahu, geng. Dan si Katia ini hanyalah bisa menangis melihat pacarnya itu ditusbool alias dilecehkan, percis seperti utusan ragil dari Jerman, geng. Dan singkat cerita, Katia ini membawa si ragil ke Oyo atau Red Doors atau motelnya itu. Namun David merasa sedih karena kejadian tersebut, geng, dan merasa hal itu hal yang paling mengerikan. Dan di sini karena Katia merasa lapar sekali, akhirnya Katia ini menyuruh si David untuk membeli makan. Tapi karena si David dengan kondisi yang tidak sangat baik-baik saja, nah akhirnya si David ini menolak dan si Katia ini membeli makan sendirian keluar, geng. Dan setelah si Katia ini membeli makan dan pulang, ternyata di kamarnya David ini sudah tidak ada orang alias kosong, geng. Dan Katia pun langsung mencari David ke kamar mandi, tapi tidak ada jawaban sama sekali, geng. Dan dari situ si Katia ini merasa sedih sekali. Tapi yang tidak disangka sama sekali, David ini menyukur palanya sampai plontos alias botak. Dan di situ juga David ini membawa pisau dan langsung membunuh si Katia atau si pacarnya tersebut, geng. Dan usut punya usut, David ini marah kepada Katia karena si Katia ini adalah penyebab dari pelecehan atau tusbool yang dialami oleh si David ini, geng. Dan film ini berakhir dengan David yang ditemukan terbunuh di tengah gurun dan polisi pun menemukannya. Oke, mungkin itu aja cerita dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Buat kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like ya. Oke, dan jangan lupa follow gue di @nando_belum_pulang alias Bincang Santuy. Dan terima kasih banyak, bosku.